kajian hati. Angkat. Iya, sekarang kita berikan kesempatan siapa yang mau tunjuk tangan boleh langsung Silakan. bertanya kepada Ahilman. Boleh. Boleh tunjuk tangan, Angkat tangan yang tinggi. boleh? Oke. Banyak. Oke, Mana? silakan. Yang depan aja mungkin. Boleh yang depan kerudung dulu. abu-abu. Boleh berdiri silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Mega. Saya baru saja, saya dan suami tepatnya memutuskan untuk berpisah. Memutuskan untuk bercerai. Dikarenakan ada kecurangan, perselingkuhan yang dilakukan oleh suami saya. Sebelum adanya perselingkuhan ini, Ustadz, kondisi keluarga saya itu benar-benar harmonis, benar-benar damai, benar-benar suami meratukan saya gitu ya, selayaknya keluarga yang bahagia gitu. Suami saya pekerjaannya lancar, tendernya banyak, keuangan kami lancar gitu Ustadz. Mendadak perekonomian keluarga saya tuh benar-benar anjlok. Pekerjaan suami saya bisa dikatakan berantakan, hancur. Semuanya seperti berbalik, seperti Allah tidak ridho gitu dengan rezeki yang dititipkan kepada kami. Kemudian Ustadz, setelah saya berdoa, saya beristighfar, saya introspeksi diri ada apa, karena saya yakin pasti ada sesuatu gitu. Ternyata tanpa saya mencari tahu, tanpa saya mengerjakan apapun, tiba-tiba Allah menunjukkan bukti, memberikan petunjuklah kepada saya gitu ya. Ternyata suami saya berselingkuh. Berselingkuh dengan seorang LC. Ternyata setelah ditelusuri mereka sudah berhubungan selama 2 tahun. Terus pada akhirnya suami saya memilih selingkuhannya itu gitu kan, memilih LC itu. Dia pernah bilang ke saya, iya saya memilih dia karena kalau saya sedang pusing bekerja, sedang ada masalah, saya enak kalau sama dia, saya bisa bareng sama dia, saya bisa pergi ke bareng sama dia, sementara sama kamu, emang saya bisa bawa kamu? Enggak kan, kamu berhijab, kamu begini gitu. Enggak mungkin saya bawa kamu, maka saya pilih LC tersebut gitu ya. Di situ saya benar-benar speechless. Benar-benar saya nggak tahu apa yang ada di pikiran suami saya. Kami memutuskan untuk berpisah. Ustadz, yang ingin saya tanyakan di sini, apakah ada korelasinya, apakah ada hubungannya antara perselingkuhan, antara pengkhianatan, kebohongan, kezoliman yang suami saya lakukan kepada saya, istrinya, dengan kehancuran karirnya, dengan berantakan hidupnya dia gitu sekarang. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Yang pertama, apakah ada kaitannya antara kemaksiatan dengan kesempitannya dalam urusan rezeki? Jawabannya ada. Hati-hati dengan dosa. Dosa itu menggelisahkan hati. Dan dosa itu menghancurkan hidup yang sedang kita jalani. Sebagaimana ketakwaan mempengaruhi rezeki dalam kehidupan, maka kemaksiatan pun mempengaruhi hilangnya rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah tunjukkan jalan keluar dari jalan yang tidak disangka-sangka, dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebaliknya, kalau takwa mengantarkan rezeki, maka dosa, maksiat menghilangkan rezeki dalam kehidupan kita. Dan ingat ya, rezeki itu jangan dibatasi dengan materi. Jadi jangan kaget kalau ada yang bilang gini, "Aa, kenapa ya? Orang sering bikin dosa tapi uangnya banyak. Aa, ada orang yang maksiat terus tapi kok hartanya banyak."
Ingat, harta belum tentu rezeki. Mungkin hartanya banyak, tapi hatinya tidak tenang. Ada tidak? Rezeki itu bukan tentang materi. Rezeki itu tentang kebaikan yang Allah titipkan dari semua yang Allah berikan. Jadi apakah ada kaitannya? Jawabannya ada. Maka bagaimana caranya? Bertaubat kepada Allah. Kan AA sering bilang ya, ada 5 tuh. 5 kaitan rezeki dengan perbuatan kita. Kalau rezeki kita sulit, maka catat, perbaiki sholat kita. 2, kalau rezeki kita sempit, perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Kalau rezeki kita sering seakan-akan diambil orang lain, catat, perbaiki hubungan kita dengan orang yang kita cintai. Biasanya pasangan. Maka hati-hati para suami. Suami yang sayang sama istri, Allah sayangi hidupnya. Tapi suami yang sering menyakiti hati istri, jangan kaget. Akan banyak kekecewaan yang datang dalam hidupnya. Yang keempat, kalau rizki seakan-akan jauh gitu, perbaiki sedekahnya. Dan yang kelima, jika rizki sering datang dan pergi begitu saja. Datangnya cepat, perginya cepat. Perbaiki silaturahmi kita dengan orang-orang yang dekat dalam kehidupan kita. Jadi kalau Mbak tanya apakah ada kaitannya, jawabannya ada. Tidak ada satupun rumah tangga yang mau bercerai, betul? AA selalu mengatakan perceraian itu harus dijadikan pilihan terakhir. Setelah semua sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi ingat ya, kalau bersama masih ada kebaikan untuk bertumbuh bersama. Tapi kalau dirasa sudah tidak ada kebaikan yang bisa bertumbuh. Dan dengan berpisah rasanya akan lebih baik keadaannya. Maka silakan diperbolehkan untuk memilih berpisah. Tapi jangan jadikan pilihan pertama. Jadikan perceraian sebagai pilihan terakhir. Setelah semua sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Maka hati-hati dengan dosa. Dosa itu mengantarkan kita kepada keburukan. Mbak yang semangat, tetap kuat dan hebat. Semoga ada hikmah dari semua kejadian yang pernah terjadi. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda, jika harapan kita belum terwujud, perbaiki sujud. Dan jika hajat kita sudah terwujud, jangan lupa sujud. Percayalah, hanya doa yang menguatkan kita. Semoga lisan kita tidak pernah berhenti berdoa. Semoga hati kita tidak pernah lelah berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa dan jangan pernah berdoa untuk berhenti. Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, yakinlah Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Ya Allah, Engkau boleh menguji kami dengan ujian apapun. Asalkan Engkau tidak pernah pergi meninggalkan kami. Ya Allah, Engkau boleh mengambil apapun dalam diri kami. Asalkan Engkau tidak pernah berhenti mencintai kami. Ya Allah, bimbing langkah kami. Agar hidup kami ke depan lebih bahagia daripada kami yang sebelumnya. Ya Allah, istiqomahkan ibadah kami. Tenangkan hati kami. Tegarkan hidup kami. Bahagiakan perasaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kabulkan doa kami. Ijabah doa kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rukuklah, sujudlah,
sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Quran surat Al-Hajj ayat 77. Dan akhirnya saya Meisya Siregar pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di mana? Kajian hati. Tenangkan hatimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.